Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laura Syakinah, NIM 142012117012, Prodi S1 Keperawatan Stik Situ Adija Palembang, mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Ani Atul Solihah. Baiklah, di sini saya akan berpidato dengan tema Solusi Bahasa Indonesia di Generasi Muda. Agar bahasa Indonesia tidak tergeser oleh bahasa gaul, maka kita sebagai warga Indonesia yang baik hendaknya melakukan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan sebelum bahasa Indonesia benar-benar punah. Langkah-langkah yang digunakan adalah sebagai berikut. 1. Menjadikan lembaga pendidikan sebagai basis pembinaan bahasa. Dan 2. Perlunya pemahaman terhadap bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa Indonesia yang baik. Bahasa Indonesia yang baik adalah bahasa yang digunakan sebagai dengan norma kemasyarakatan yang berlaku. Misalnya, dalam situasi santai dan akrab, seperti di warung kopi, pasar, di tempat arisan, dan di lapangan sepak bola, hendaknya digunakan bahasa Indonesia yang tidak perlu terkait pada patokan. Dalam situasi formal seperti kuliah, seminar, dan pidato kenegaraan hendaklah digunakan bahasa Indonesia yang resmi dan formal yang selalu memperhatikan norma bahasa. Bahasa Indonesia yang benar. Bahasa Indonesia yang benar adalah bahasa Indonesia yang digunakan sesuai dengan aturan atau kaidah bahasa Indonesia yang berlaku. Kaidah bahasa itu meliputi kaidah ejaan, kaidah pembentukan kata, kaidah penyusunan paragraf, dan kaidah penyataan penalaran. Jika kaidah ejaan digunakan dengan cermat, kaidah pembentukan kata ditaati secara konsisten, pemakaian bahasa dikatakan benar. Sebaliknya, jika kaidah-kaidah bahasa yang kurang ditaati, pemakaian bahasa tersebut dianggap tidak benar atau tidak baku. C. Menyadarkan masyarakat Indonesia, terutama pada generasi penerus bangsa ini, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional harus diutamakan penggunaannya. Dengan demikian, mereka lebih mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar daripada bahasa gaul. Penyandaran ini dapat dilakukan oleh para orang tua di rumah kepada anak-anak mereka, dapat pula dilakukan oleh para guru kepada para siswa mereka. Selain itu, pihak pemerintah dapat bertindak secara bijak masyarakat untuk mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia di negara kita. Dan yang D, meningkatkan pengajaran bahasa Indonesia di sekolah dan di perguruan tinggi. Para siswa dan mahasiswa dapat diberikan tugas praktik berbahasa Indonesia dalam bentuk dialog dan monolog pada kegiatan bermain drama, dalam diskusi, kelompok, penulisan artikel dan makalah, dan juga dalam bentuk penulisan sastra seperti cerita pendek dan puisi. Dengan praktik-praktik berbahasa Indonesia dapat mengembangkan kreatif berbahasa Indonesia mereka dan juga dapat membiasakan mereka berbahasa Indonesia secara baik dan benar. Baiklah, jadi solusinya adalah dibutuhkan peran pada orang tua, guru, dan lingkungan sekitar. Semestinya mengawasi penggunaan bahasa pada anak. Jangan sampai mereka terbawa pengaruh yang buruk yang membuat mereka menggunakan bahasa Indonesia yang buruk pula. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.